Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi, salam damai sejahtera, penuh cinta dari saya. Semoga kebahagiaan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, dan kesehatan tentunya senantiasa menyertai kita semua. Hari ini Senin 22 September 2025, teman-teman. Ya. Saya pengen ngomong tentang masjid yang bertoleransi atau toleransi dimulai dari masjid ya. Karena masjid ini adalah bukan hanya sekedar tempat ibadah bagi umat Islam ya, atau fasilitas umum ya. Kendati ada juga masjid yang maaf kata nih ya, begitu udah habis waktu sholat tutup, kunci biar gak disangka pasum gitu. Jadi bener-bener untuk jemaah masjidnya doang gitu. Ada yang seperti itu, ada, tapi sebenarnya nggak boleh itu. Saya kurang setuju itu kalau masjid kayak gitu. Nah ini kita bahas. Nah, jadi masjid itu bagi umat Islam dan khusus bagi saya pribadi ya, itu tuh adalah sebuah sarana, sebuah infrastruktur vital, lebih dari sekedar infrastruktur malah, tetapi menjadi sebuah pusat pembangunan umat Islam, pusat pembangunan sumber daya manusia Islam gitu loh, dan pusat pembangunan umat Islam secara keseluruhan. Itu masjid, bukan hanya sekedar tempat sujud. Di zaman Rasulullah dulu, masjid itu bahkan tempat untuk membangun strategi perang, tempat untuk membangun isu ikhtiar politik, tempat untuk membangun negara ya, merumuskan pembangunan negara, pembangunan ekonomi ya, pembangunan sumber daya manusia, intinya merumuskan pembangunan gitu loh. Nah akan tetapi itu kan dalam konteks yang memang di zaman Rasulullah itu juga ada keberagaman. Di Madinah di zaman Rasulullah itu tidak hanya ada umat Islam aja, ada yang dari warga kaum Nazaren ya, yang sering disalah artikan, oh ini orang Kristen ya. Pada waktu itu Kristen belum ada. Ya ada yang warga Nazaren. Ya mungkin pada waktu itu beragama Kristen. Wallahualam, saya nggak tahu. Ya, wallahualam, saya nggak tahu. Ya, ada warga Nazaren dari suku Nazaren dengan keagamaannya, dengan agama yang dianut oleh orang Nazaren, yang disebut Nasrani itu. Nasrani itu sebenarnya suku Nazaren yang menganut agama dari orang Nazaren. Ada orang Majusi ya, orang beragama Majusi. Kembali lagi, ada orang yang beragama Majusi ya, agama Mesopotamia zaman dulu itu Majusi ya. Ada orang yang macam-macam zaman Rasulullah, tapi akur. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengajar toleransi yang memberikan contoh kepada umatnya. Ya, benar ada guguk. Itu guguk liar itu, anjing liar yang sama sekali nggak ditertibkan itu. Nah, ya itulah pokoknya adalah alasannya. Jadi teman-teman kita terus ya. Jadi sampai saat ini ya, memang kita hidup dalam sebuah komunitas masyarakat yang majemuk, yang plural gitu, tidak singular ya. Makanya kenapa saya raise this topic ya. Masjid bertoleransi atau toleransi dimulai dari masjid gitu. Karena gini teman-teman, kadang-kadang nih mohon maaf lahir dan batin ya, dengan dalih kita
mau mensyiarkan agama Allah gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf gitu ya, orang sampai terganggu ininya. Memang niat ibadah gitu kan, tapi orang terganggu tapi membuat orang sampai terganggu gitu. Ya orang pasti akan mengatakan, mana ada lah Pak orang kalau dengar bacaan Al-Quran yang dikerasin pakai speaker, pakai toa gitu apa sampai mengganggu kayak gitu, itu mas setan gitu. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan begitu, nggak boleh teman-teman. Karena maaf kata, saya bicara di sini apa adanya lah ya. Ya orang kan maaf kata, yang tinggal di sekitaran masjid itu, kita nggak usah bicara yang mereka yang bukan muslim deh ya, itu udah lain urusan. Tapi mereka muslim, mereka sesama kita, mereka sama-sama menganut agama Allah, sama-sama Islam gitu loh. Tapi kan maaf kata nih ya, ada yang punya anak kecil mau tidur, takutnya terganggu. Ada orang yang mungkin lelah habis aktivitas di rumah, habis lakukan pekerjaan rumah. Atau ada orang yang baru pulang dari tempat kerja atau tempat usaha ya. Dia capek, lelah, ingin istirahat gitu, dengan tenang, dengan syahdu, dengan damai gitu, tanpa ada gangguan-gangguan kebisingan ini itu gitu kan. Ya kita paling enggak mentoleransi itu dong. Jangan menghakimi dengan label yang tadi. Oh ini orang nih bukan Islam, ini setan dan sebagainya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh teman-teman. Karena walau bagaimana, apaan nih? Karena walau bagaimanapun ya, walau bagaimanapun, saya beritahu Anda baik-baik saudara pemirsa. Karena walau bagaimanapun ya, tidak semua orang itu punya level kenyamanan. Ada mungkin orang yang juga punya penyakit tertentu ya. Ya mungkin dia pengen juga istirahat dan mungkin ada fobia dengan suara yang desibelnya kencang seperti kayak toa masjid misalkan, seperti itu. Ada orang seperti itu. Masa ya kita mau ngatain mereka dengan sebutan macam-macam kayak gitu? Nggak boleh gitu. Nggak boleh kita melakukan prejudice seperti itu. Nggak boleh. Allah saja sudah melarang. Inna ba'dakum zonni ismun. Itu kan dalil yang sah untuk melarang keras kita melakukan prejudicing, prasangka. Nggak boleh. Walau bagaimanapun kita harus tetap bersikap innocent until proven guilty. Tetap harus pakai praduga tak bersalah. Tetap harus husnuzon, berprasangka baik gitu loh. Makanya saya bilang toleransi dimulai dari masjid. Kalau dari masjid saja sudah timbul bibit-bibit benih-benih intoleransi, ya gimana kita di masyarakat? Karena masjid itu buat saya adalah pusat pembangunan sumber daya manusia Islam gitu loh. Umat Islam itu dibangunnya dari masjid, bukan dari rumah, dari masjid gitu loh. Kalau bibit-bibit toleransi itu dimulai dari masjid, insya Allah di kita di masyarakat juga akan timbul rasa toleransi, arif dan bijaksana itu. Kalau sebaliknya ya sudah, simpel kan, sederhana kan, seperti itu teman. Nah karena itu teman-teman saya semuanya, para pemirsa ya, ini penting saya bilang. Kenapa kemarin ada aturan penggunaan toa, penggunaan speaker? Mana yang diatur, mana yang untuk speaker luar, mana yang speaker dalam gitu. Tujuannya untuk itu. Kita nggak usah bicara dengan mereka yang bukan Islam. Itu urusannya sudah jauh berbeda, oke? Sudah jauh berbeda. Tapi
Kita bicara dengan sesama kita dulu, sesama orang Islam dulu. Memang ada yang tidak berkeberatan dengan seperti itu, ada. Tapi ada juga yang kita harus perhatikan. Mereka yang ingin hidupnya bisa istirahat dengan tenang, dengan damai, dengan syahdu, tanpa gangguan apapun. Entah karena memang capek, memang lelah. Ada anak kecil, ada anak bayi yang kalau dengar suara bising, gitu, mewek. Walaupun udah dikasih susu, walaupun udah dikasih air susu ibu atau ASI, tetap mewek. Kenapa? Karena bising. Kedengeran jelas, keganggu tidurnya. Nah kalau kayak gitu, si bayinya pertumbuhannya gak maksimal, orang masjid mau tanggung jawab? Belum tentu. Belum tentu. Orang masjid itu mau tanggung jawab kalau pertumbuhan si bayinya ini gak maksimal karena keganggu oleh suara dari masjid itu. Ya, belum tentu mau tanggung jawab, belum tentu mereka mau kasih makan, belum tentu mereka mau kasih susu formula atau apa yang menunjang pertumbuhan si bayi itu. Belum tentu mereka mau. Nah apalagi kalau mereka yang ngejabat masjid cuma sekedar, cuma kepengen jabatan doang, cuma kepengen status sosial doang. Wah pengurus masjid, wah ini orang siapa pak? Oh dia pengurus masjid, cuma pengen gitu doang. Ya pengurus masjid namanya doang, jabatannya doang, gitu loh. Tapi tanggung jawabnya nggak ada, tanggung jawab sosial itu. Ya saya kenapa harus ngomong keras begini? Supaya mengingatkan diri saya dan juga Anda para pemirsa, kita ini hidup tidak sendiri. Kita tidak hidup dengan circle atau lingkaran kita doang. Kita hidup dengan banyak orang. Yang mayoritas dari orang itu tidak berada dalam circle kita, termasuk circle saya. Ini yang harus kita punchline di sini. Kita harus under punchline di sini. Kita hidup mayoritas dengan orang-orang yang tidak sama sekali berada dalam circle kita. Dan ini mereka juga bagian dari kita sebagai makhluk sosial. Itu teman-teman. Itu juga harus kita jaga. Kita peduli juga gitu loh. Makanya kenapa diatur penggunaan speaker toaknya. Untuk menjaga keharmonian dan menjaga ketenangan. Ya kan? Nah, itu baru pertama. Yang kedua, soal jeda antara azan dan iqamah, terutama subuh. Nah, orang ini kan backgroundnya kan macam-macam. Ya kan? Ada orang yang masih kerja. Ada orang yang memang kerja atau sekolah. Ya, atau kuliah. Pagi-pagi harus berangkat. Ya, disesuaikan dong masjidnya. Waktu jeda antara azan dan iqamah subuhnya jangan panjang-panjang sampai 20 menit ke atas. Bahkan sampai setengah jam. Kayak Masjid Al-Barakah Ropapan itu nggak boleh sebenarnya. Kecuali orang yang tinggal di sekitar masjid itu adalah para pensiunan, orang-orang yang udah pensiun, orang-orang yang memang udah hidupnya ibadah aja. Atau orang yang memang punya usaha, punya bisnis, punya waktu lowong yang lebih banyak gitu. Itu boleh seperti itu. Anda jangan mengatakan ya kalau gitu kan bisa tinggal skip aja Pak, tinggal kita zikir banget, kalau dia mau cabut aja gitu kan. Kalau dirasanya memang itu betul, tapi kan gak afdol rasanya. Kurang ibaratnya. Ibaratkan makan bubur gak pakai kerupuk. Itu. Ibarat makan bubur gak pakai kerupuk, dah itu aja. Ibarat makan bubur gak pakai kuah kaldunya, dah itu aja. Simple kan? Iya. Makanya disesuaikan. Bacaannya jangan panjang-panjang. Ya, bacaannya jangan panjang-panjang. Zikirnya, doanya jangan panjang-panjang. Jeda waktu antara qomat dan azannya jangan panjang-panjang gitu. Kalau pagi-pagi orang masih punya aktivitas, masih punya kerja.
masih kuliah, masih sekolah, pagi-pagi harus berangkat gitu teman. Toleransi itu dimulai dari situ. Bukan dari mana-mana, dari situ dimulainya. Dimulainya toleransi itu dari situ, bukan dari mana-mana. Ya. Kecuali nih, kalau di sekitar masjid itu orang-orang tadi yang udah tadi saya bilang ya, orang yang memang waktu lowongnya banyak karena pertama udah pensiun, yang kedua orang udah kaya banget, atau orang punya usaha, punya bisnis yang bisa di manage gitu kan. Nah, bolehlah panjang di iniin gitu, dilonggarin gitu atau dipanjangin semuanya gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera penuh bahagia dari saya.